Hari ini kita mau belajar tentang menjadi pembina dan mentor karakter siswa bersama saya Bunda Susiana Kusumardani. Semoga antum semua dapat hikmah atau hasil dari pelatihan hari ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Ustadz? Ustazah? Sudah agak lantang suaranya karena sudah makan. Guru Robani tadi seperti Ustadz Salim bilang diharapkan menjadi murabi. Berarti kalau murabi kita harus bisa menjadi mentor dan pembina karakter siswa. Tidak hanya mengajar, menyampaikan ilmu saja bukan, atau tidak hanya menyampaikan materi hari itu saja bukan, dan bukan orang yang cuek acuh bebe. Kalau zamannya saya dulu ada istilah acuh bebe. Ya Ustadz Wildan dapat nggak itu? Zaman Gen X, acuh gitu, cuek. Kalau anak sekarang cuek, cringe. Kalau anak sekarang ya garing gitu ya. Itu bahasanya anak-anak saya Gen Z. Jadi bukan waktunya lagi kita ini cuek. Karena tadi antum lihat betapa banyak ribuan orang yang sedang mencari pekerjaan. Kalau antum masuk kepada golongan yang so-so saja, kebanyakan orang seperti itu, antum masuk ke dalam golongan red ocean yang sama semua, antum akan kalah bersaing. Paham ya? Sampai sini paham? Kalau antum itu sama semua, banyak pilihannya gitu. Kenapa harus milih Robani kalau Robani itu sama dengan sekolah yang lain? Gitu kan? Ngapain milih Robani? Sekolah negeri, apa bedanya dengan Robani? Sekolah negeri juga mengajarkan tahsin, ya enggak? Sekarang ngajarin tahsin kan? Sekolah negeri ada sholat duha juga. Kurang apa coba? Gratis pula. Jadi apa bedanya dengan Robani? Sekolah negeri sama Robani bedanya apa? Bedanya Robani mendidik anak-anak yang punya karakter. Dan disitulah kekuatan antum sebagai guru-guru Robani. Ya, bedanya kita mendidik anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu karakter yang akan kita ciptakan. Tahsinnya bagus, bahasa Arabnya lancar, ilmu akademiknya nggak kalah. Kalau cuman dari ilmu akademik, dari zaman Bunda Susi jadi kepala sekolah, anak Robani itu sudah menang Olimpiade OSN tingkat Jawa Barat nomor 1. Matematika tingkat nasional masuk 40 besar. Gak ada value lebihnya kalau cuman mengandalkan pendidikan umumnya saja. Dari zaman Bunda dulu sudah unggul di akademiknya. Cikarang Timur alhamdulillah Robani selalu juara 1 OSN, langganan, tidak terkalahkan, alhamdulillah. Tapi ada value yang harus kita tempuh lagi adalah menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah dengan bahasa Arab yang bagus dan tahsin yang mumtaz. Itu harus kita sepakati dulu. Jadi kenapa antum dipilih di Robani? Pastinya value antum ada di situ. Tahsinnya bagus, bahasa Arabnya fluently in Arabic. Kemudian dipastikan antum punya karakter yang bagus untuk mendidik anak-anak Robani menjadi anak yang bagus karakter. Saya yakin antum semua punya hal itu. Antum bukan orang-orang yang cuek. Paham ya? Dipastikan oleh rekrut Robani, antum memiliki sifat itu, punya jiwa mendidik yang lebih daripada orang lain. Tujuannya pelatihan adalah memahami peran strategis guru dalam pembinaan karakter. Ini hanya lewat saja ya. Kemudian meningkatkan kapasitas guru sebagai mentor dan teladan. Kemudian strategi. Nah, tapi realitanya hari ini bagaimana anak-anak? Anak-anak Indonesia kebanyakan seperti apa sih? Krisis karakter pada generasi muda karena sosmed luar biasa. Zaman Bunda dulu adanya cuman tayangan unyil.
hanya satu channel TV namanya TVRI. Zaman Bunda RCTI masuk itu Bunda zaman SMA kelas 1, kalau nggak SMP kelas 3. RCTI itu masih harus pakai antena. Satu-satunya yang diandalkan adalah TVRI. Dan TVRI itu punya filter yang sangat banyak untuk bisa tayang. Kalau sekarang isinya sinetron, isinya apa? Azab, ketendang apa gitu ya, ketendang sapi, azab apa gitu. Itulah dulu ada namanya lembaga yang memfilter tayangan untuk anak-anak Indonesia. Tayangannya kalau pernah lihat Unyil ya begitu. Jadi kami generasi-generasi dulu yang ditonton itu ya kayak Unyil, apalagi Pak Hari, Aku Cinta Indonesia. Ada sinetron judulnya ACI, Aku Cinta Indonesia. Isinya apa? Isinya anak yang senang baca buku, kemudian kutu buku, kemudian tuntunan semua. Bukan hanya tontonan. Sang Aji itu rajin anaknya setiap hari baca buku. Nah itu diikuti oleh kita semua. Bunda zaman kecil kelas 2 SD sudah bisa membuka perpustakaan pribadi untuk disewakan ke teman-teman, dapat 10 rupiah gitu. Gara-gara nonton Unyil, majalah Bobo, semua begitu. Tapi sekarang adanya TikTok nggak ada yang memfilter. Sungguh berat ujian kita sebagai guru, iya nggak? Sungguh berat ujian kita sebagai pendidik. Kemudian pengaruh media. Nah ini pengaruh media tadi yang sudah sampaikan. Minimnya peran orang tua. Karena orang tua sekarang, apalagi yang di kota besar, banyak yang qadarullah harus sama-sama berjuang dengan suaminya mencari nafkah. Kalau zaman saya dulu, ibu saya guru, tapi jam sekian sudah pulang, masak. Kalau malam kami harus kumpul belajar, saya 6 bersaudara. Kalau mau belajar tiap malam, mejanya besar, bapak saya di ujung. Apa namanya? Kalau Jepang sistem apa? Duduk bareng itu. Obeya. Bapak saya sebagai supervisornya. Obeya, anaknya 6 ngumpul semua. Jadi jam 7 sampai jam 9 TV mati. Gak ada namanya TV hidup. Gitu. Belajar. Zaman sekarang orang tua kadang-kadang sampai rumah sudah capek, tapi tidak semua. Banyak yang masih perhatian. Kemudian tantangan sosial emosional pasca pandemi. Pandemi luar biasa. Kita semua merasakan. Banyak bullying, banyak anak-anak stres, LGBT, ya enggak? LGBT. Gara-gara apa? Tayangan sosmed. Bisa ngelihat orang Jerman sana gimana kondisinya. Apa budaya yang dilakukan orang-orang Jerman, orang-orang Rusia, orang-orang luar negeri. Zaman dulu nggak ada. Sekarang banyak. Kita bisa klik melihat orang di Rusia sana ngapain. Nah, itu tantangan kita sebagai guru semua. Kemudian siapa sih guru? Apa sih kegiatannya guru? Guru adalah pemantau perkembangan siswa. Jadi nanti kalau jadi guru, jadi wali kelas, karena di sini nanti di Robani semua guru, semua wali kelas harus punya bonding yang besar kepada siswa. Semua guru harus punya bonding yang besar kepada siswa. Jadi tahu perkembangan siswa. Jembatan komunikasi sekolah dan rumah sebagai pembimbing sosial emosional. Pembimbing sosial emosional. Berat bener ya sebagai guru. Iya, berantem pun urusannya guru itu anak-anak. Ya enggak? Anak-anak bully temennya, kalau di sekolah juga urusannya kita semua. Kemudian model dan inspirator karakter. Jadi antum itu nanti sebagai role model. Jadi hati-hati sebagai role model, sebagai contoh oleh siswa untuk menjadi inspirasinya siswa dalam berkarakter. Siswa itu kan kalau ada teori pendidikan, anak itu seperti lembaran kertas putih. Mau ditulis apa itu tergantung
orang tua dan lingkungannya. Sama ya, dengan anak itu mau jadi Yahudi, Majusi, Nasrani tergantung orang tuanya. Ini juga lingkungan juga sangat berpengaruh. Makanya antum sebagai model, role modelnya siswa, kita harus hati-hati. Tadi disampaikan oleh Ustaz Salim, jangan sembarangan upload sosmed katanya gitu. Karena sosmed itu paling cepat untuk membuat kita dilihat orang. Kemudian guru yang berkarakter itu yang 3G. Goal, punya goal, antum harus punya goal dong. Sebagai wali kelas, antum harus punya goal. Goal apa sih? Goal? Tujuan. Harus punya goal setting. Tujuannya kelasnya itu seperti apa? Siswaku harus karakternya bagus. Kalau ketemu orang harus bisa menyapa, harus bisa salam, harus bisa senyum dengan baik. Kalau nanti ada anak yang songong, itu bukan anak robani. Gitu ya. Pernah saya datang ke Jepang bersama Pak Hari. Mereka adalah bukan orang muslim, tapi karakternya luar biasa. Ini harus jadi bahan introspeksi. Mereka itu belajar dari Rasulullah. Caranya Rasulullah menghormati orang. Ketika kita bertanya, mereka dengan senang hati menjawab, membantu. Sampai kalau kita misalnya tanya, kamar mandi di mana ya? Oh, dia tuh sampai menjelaskannya benar-benar. Kamar mandi di sana, kalau perlu dia antar itu. Harapan kita, anak-anak robani itu seperti itu. Nah, ini butuh guru yang punya goal. Guru yang punya goal, kelasnya mau dibawa kemana? Seperti apa muridnya? Harus jelas. Goalnya tadi kata Pak Hari harus ditulis. Nanti juga akan ada KPI ya Ustadz Dwi ya. KPI guru bahwa siswanya bisa tersenyum, bisa salam, bisa sapa gitu. Atau bisa mandiri ini itu. Nah, antum perjelas itu dengan tulisan. Kemudian punya growth mindset. Jadi wali kelas, guru bidang harus punya apa? Growth mindset itu apa? Pemikiran yang selalu berkembang, pengen berkembang. Jangan seneng hanya segitu saja. Jangan berhenti segitu saja. Belajar terus, belajar terus. Ya aku nggak tahu ini loh, cara bikin RPP gimana sih? Aku sudah bisa bikin RPP. Cara bikin target gimana sih? Oh, aku sudah bisa bikin target. Aku harus tahu SKL-nya seperti apa sih? Cara mencapai SKL seperti apa sih? Nah, harus punya growth mindset. Kemudian punya grit. Grit itu apa? Ketangguhan. Kalau kita selalu membiasakan resiliensi. Grit itu ketangguhan, tangguh. Antum itu harus tangguh. Apalagi anak-anak Gen Z ya. Antum Gen Z apa Gen apa? Alpha apa? Apa? Gini-gini itu apa? Gen Z semua ini. Masya Allah, saya berasa tua sama Pak Hari ini. Gen Z semua ternyata. Nah, apalagi Gen Z, semua bisa dilihat sekarang. Sekarang ini masalah Gen Z bukan pada informasi, ya. Informasi Gen Z itu dapatnya sebanyak-banyaknya. Mau apa? TikTok ada, ChatGPT ada, Instagram ada, apalagi yang lain-lain, YouTube dan sebagainya. Informasi terbuka lebar. Tapi yang kurang di Gen Z, anak-anak sekarang adalah apa? Apa Kak? Cara mengeksekusi.
ya enggak? Mengeksekusinya kurang. Saking banyaknya scroll. Gak dieksekusi tuh. Ya enggak? Kalau zaman saya sama Pak Hari dulu, informasi sedikit terbatas sekali. Tadi Bunda bilang TVRI doang. Sama sekolah, informasi itu hanya dari TVRI dan sekolah. Zaman dulu Bunda mau kuliah STAN gitu ya. Zaman dulu kan ada sekolah tinggi akuntansi negara, itu beasiswa. Nggak ada informasi kecuali dari guru BP. Nggak ada kok Instagram terus upload cara masuk, cara dapat beasiswa STAN. Nggak ada. Zaman dulu nggak ada, ketutup semua. Tapi dulu orang bisa mengeksekusi, nyari. Mau ke perpustakaan aja harus jalan kami. Kalau sekarang antum kuliah buka e-book dan sebagainya, enak, alhamdulillah. Tapi Bunda bersyukur masih bisa menikmati itu juga. Jadi Bunda ini dari Gen X, dari zaman tadi komputer nggak ada, yang pakai sanggul sampai laptopnya tipis. Jadi harus mengikuti perkembangan gitu. Apalagi Gen Z ya. Nah, apakah guru hanya cukup dengan 3G ini? Sekarang HP apa? 4G apa 5G? Hah? 5G. Nah, guru juga harus 5G dong. 5G dong. Harus punya greget bahwa aku sebagai guru harus hebat. Muridku harus seperti ini, harus hebat seperti ini. Harus punya greget, jangan so-so saja. Kemudian harus gercep ya. Kalau di Robani, kalau di manajemen, kalau nggak sat-set ditinggal gitu. Istilahnya kita ada kaum satset gitu. Barisan satset. Makanya antum harus satset, jadi anak muda harus gercep. Nggak ada istilah anak muda kelelat, kelemar. Harus menunjukkan kalau gizi antum lebih banyak daripada orang-orang tua. Bagaimana peran guru kepada muridnya? Apakah memang berperan? Ternyata guru yang mempunyai karakter kuat itu akan membuat muridnya berkarakter juga. Makanya pesan Bunda dan Pak Hari kepada HRD kemarin ya, ketika antum belum direkrut, pesan kami adalah cari guru yang karakternya kuat. Ketahuan tuh. Kalau yang karakternya nggak kuat akan ketahuan. Mau mengeksekusi nggak berani, mau ambil tindakan ini itu nggak berani, ora satset gitu ya. Jadi antum dipilih sudah duduk di sini berarti antum punya karakter yang kuat. Jadi camkan itu, antum adalah orang yang punya karakter kuat. Dan itu perlu dipupuk. Karakter itu bukan muncul dari lahir, bukan. Karakter itu bukan hasil warisan, bukan. Karakter itu terbentuk dari pemupukan sehari-hari, dari kegiatan sehari-hari. Gitu. Jadi diharapkan guru Robani Islamic School adalah guru yang memiliki akidah kuat, memiliki goal, ground mindset, greget, ramah. Antum harus ramah kepada siapa? Kepada siapa saja.
Jangan lihat kayaknya ini bajunya rombeng deh. Wis rasa ramah. Orang tua ini kayaknya cuman yang jemput deh, bukan orang tuanya deh. Wis rasa ramah, bukan. Kita harus ramah kepada siapapun. Kemudian antum adalah orang yang jujur, orang yang gercep, mengasuh. Jadi antum jadi murabi harus punya sifat mengasuh. Ya, jangan acuh. Disiplin, sabar, mandiri. Nah, disiplin ini juga bukan dari lahir, tapi harus dididik dari kegiatan sehari-hari. Karakter itu muncul dari sikap kita sehari-hari, kemudian didukung oleh lingkungan dan orang tua. Sistem dan orang tua dan lingkungan yang membentuk kita menjadi orang yang berkarakter. Gitu ya. Jadi bekerjalah dengan hati. Bekerja dengan hati seperti apa? Sabar, tahan uji. Diseneni Ustadz Dwi karena salah tugasnya, ya perbaiki, jangan mutung. Ah males Ustadz Dwi mah gak enak. Udah aku susah-susah, emangnya gak tahu aku gak tidur tadi semalam. Lah kalau salah masa ya suruh dilolosin, kan gak bisa. Atau misalnya Ustadz Wildan nyuruh antum, ya nyuruh itu berarti ada aturan yang sudah dibuat. Ustadz Wildan meminta antum melakukan A, I, U, E, O, misalnya 1, 2, 3, 4. Itu dasarnya adalah putusan manajemen. Manajemen ada siapa? Ada semua kumpulan kepala sekolah dan sudah dirapatkan. Dan dari hasil rapat itu, idenya dari mana? Dari pembina. Pembina menginginkan hal yang terbaik untuk semuanya. Jadi yang dipikirkan pembina itu bukan hanya sekelompok-sekelompok kecil, tapi dari murid iya, dari sisi orang tua iya, dari sisi guru iya, ya. Jadi tidak kok, oh pengennya orang tua aja deh yang seneng, muridnya enggak, wali orang tua apa ini, orang tuanya, gurunya juga nggak usah seneng, orang tua aja enggak. Jadi semua harus tercapai. Gitu ya, supaya nggak ngantuk, kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri di samping semuanya. Kita main dulu lah. Kita main tentang komunikasi. Yang dari sini tadi berdiri ke kanan. Oh itu nggak bisa ya Wan? Berarti ke kiri. Piye? Ya pokoknya berdiri jangan di meja ya, berdirinya ya. Di samping meja, oke? Yang masih di belakang majulah ke depan. Kita setuju kalau yang depan adalah pemimpinnya ya. Oke. Yang depan pemimpinnya. Ini permainan tentang kepatuhan terhadap perintah. Saya kasih contoh dulu. Robani berkata, angkat tangan kanan. Ikuti. Robani berkata, angkat tangan kiri. Tangan kanan saya ngangkat dong, Tat. Saya belum nyuruh turun kok. Robani berkata, turunkan. Gitu ya. Turunkan Ustadz Rosyid. Kok bingung? Kan sudah Robani. Jadi setiap perintah ya. Masih lapar? Ustadz Rosyid baru dapat 1 kotak kayaknya ini. Ustazah coba. Robani berkata, angkat tangan kanan. Robani berkata, angkat tangan kiri. Robani berkata, turunkan. Jadi setiap perintah harus ada
Robani berkata. Kalau hanya turunkan berarti jangan turunkan, karena belum ada kata robaninya. Ya, paham ya? Robani di sini, jadi kalau bilang robani berkata dalam pikiran antum, berarti robani itu kepala sekolah. Kepala sekolah diberikan mandat oleh manajemen. Manajemen diberi mandat oleh yayasan. Yayasan diberi mandat oleh pembina, gitu ya. Jadi ini bermain tentang kepatuhan terhadap perintah. Tadi gimana? Kalau ada perintah harus dimulai dengan robani berkata. Kalau nggak ada robaninya berkata, berarti tidak usah dijalankan. Kita belajar konsentrasi. Kita mulai dulu ya. Belajar dulu satu kali lagi. Robani berkata, angkat tangan kiri. Robani berkata, turunkan. Robani berkata, angkat tangan kanan. Robani berkata, turunkan. Angkat tangan kiri. Maju Bi. Maju Bi. Maju. Oh ya, Ahwat kalau salah mundur. Ahwat kalau salah mundur aja. Mundur. Ayo Bi, keluar dari barisan, mundur. Mundur ya. Kalau Ikhwan, kalau yang salah maju, kalau yang Ahwat belakang. Nah, kita mulai ya. Waktunya cuma 10 menit Wan, jangan rame Wan, nanti waktunya habis. Nih, sebentar. Game ini dimulai dengan ketukan 3 kali. Gimana? Gitu ya, dimulai itu. Diakhiri juga dengan ketukan 3 kali. Gitu, paham? Oke. Kita mulai. Robani berkata, hadap kanan. Hadap kanan Ustaz Dwi, maju ke depan. Oh gitu, oh iya. Ya, saya salah. Oh, kembali. Ya. Oke, ya. Ya. Mulai, saya yang nggak konsentrasi. Kita mulai game ini sekarang. Kita mulai. Robani berkata, hadap kanan. Robani berkata, hadap kiri. Kan udah. Awalnya, nanti akhirnya nanti bulis. Ya. Ini masih dalam permainan ya. Selama permainan harus ada robani berkata. Nek ora, nek salah takon ngarep loh. Ya. Konsentrasi Ustazah Lis. Robani berkata, angkat tangan kanan. Robani berkata, angkat tangan kiri. Robani berkata, turunkan tangan kiri. Robani berkata, turunkan tangan kanan. Sekarang yang paling depan, maju 2 langkah. Makanya antum kalau nyari pemimpin yang benar. Ya, lagi. Ini agak cepat ya. Angkat tangan kiri. Bibi lagi, mundur. Siapa? Ayo, jujur. Silakan mundur ke belakang. Yang salah, kita jujur, kita belajar ngajari anak jujur loh, ya.
Robani berkata, angkat tangan kanan. Tunjukkan jari jempolnya kanan. Ada yang salah? Mundur. Angkat. Robani berkata, angkat tangan kiri. Genggam tangan, kedua tangan kanan dan kiri. Konsentrasi antum bagus semua. Robani berkata, turunkan tangan kiri. Robani berkata, turunkan tangan kanan. Robani berkata, hadap kanan. Hadap kiri. Yes. Wes jujur wan, jujur. Ustazah gimana? Masih benar semua? Robani berkata, hadap kiri. Robani berkata, balik kanan. Robani berkata, hadap kiri. Angkat tangan kanan. Robani berkata, oh, ada yang fail lagi. Robani berkata, angkat tangan kiri. Angkat tangan kanan. Robani berkata, angkat tangan kanan. Mundur, jujur. Udah ya, masih 10 menit lagi, gitu aja. Robani berkata, turunkan. Robani berkata, hadap kiri. Hebat antum. Konsentrasinya bagus semua ternyata. Perlu dipikirkan pemimpin antum ini. Oke, baiklah. Boleh kembali Ustaz. Belum ada perintah duduk. Yang duduk maju ke depan. Kan kalau selesai tepuk 3 kali. Oke, kita. Robani berkata, silakan duduk. Kita akhiri. Mayan ngos-ngosan juga kan? Minimal melek antum. Kita lanjutkan. Melek banget. Peran strategis guru adalah sebagai edukator, menanamkan nilai lewat kegiatan harian. Bibi salah berapa kali, Bi? Tapi insya Allah patuh ya, Bi. Hanya kurang konsentrasi. Kemudian yang kedua adalah sebagai pembina, membentuk kebiasaan positif. Jadi kebiasaan positif itu tidak bisa muncul semena-mena, harus dibiasakan. Jujur itu pun harus dibiasakan. Membuang sampah pada tempatnya. Wis, kuwi apa ya? Acara mainnya udah selesai. Mau main lagi? Membuang sampah pada tempatnya, ternyata itu juga harus diulang-ulang terus. Kebiasaan. Jadi dari kegiatan yang diulang-ulang, dibiasakan, kadang-kadang harus dipaksa, itu muncullah apa? Habit atau budaya.
budaya jujur, budaya konsen, budaya gercep, itu perlu dibiasakan. Budaya gercep itu perlu dibiasakan, gitu ya. Satset-satset perlu dibudayakan, perlu dilatih. Kemudian mediator. Guru itu ternyata sebagai mediator juga menyelesaikan konflik antar murid, ya kan? Harus bisa. Komunikator menjalin komunikasi positif dengan orang tua. Nah, ini penting. Tidak semua pertanyaan orang tua di grup itu harus dijawab. Paham ya? Ada orang tua yang memang beliau itu hanya ngetes kita atau memang pengen memeriahkan suasana grup gitu. Ada nggak yang pengen memeriahkan suasana grup? Ben rame ya. Ada. Makanya grup itu dibuat satu arah saja. TK, SD, SMP, SMA sudah, tinggal pesantren. Dibuat satu arah saja. Supaya apa? Bukan kita anti kritik, bukan. Kita mau dikritik asal dengan adab yang baik. Ada kan orang tua yang asal ngomong di grup, nggak, filternya lagi rusak. Filternya lupa. Apa ya dia ngomong ke? Ada nggak? Antum nemuin nggak gitu? Yang udah pernah kerja, pernah jadi guru atau jadi musrif dan sebagainya. Apa ya dia ngomong ke? Sek sandal lah, sek itulah, yang nggak penting-penting. Nggak semua harus kita jawab. Kalau dia mau bertanya dengan baik, silahkan japri, ya. Karena apa? Karena ada orang tua lain yang belum bisa mengkondisikan diri, gampang tersulut. Ya. Kenapa kita membuat ini? Karena kita khawatir orang tua yang lain jadi banyak pikiran, jadi banyak vibe negatifnya. Jadi banyak vibe negatifnya, makanya biarkan dia japri saja. Kalau dia mau bertanya, dia punya urusan sama sekolah, silahkan japri. Kita cepetin aja ya. Kemudian role model tadi sudah. Jadi guru sebagai mentor karakter. Menggali potensi dan minat siswa. Antum sebagai wali kelas, kenapa besok itu dibuat bonding antum banyak kepada siswa. Yang musrif pun harus punya bonding yang banyak kepada santri. Yang wali kelas harus punya bonding yang banyak kepada siswanya. Supaya antum bisa menggali potensi dan minatnya siswa. Ternyata anak ini pendekatannya harus begini loh. Ada kan anak yang kalau dikasih tahu dengan keras, dia justru bereaksi keras. Tapi kalau dia diasuh pelan-pelan, dia malah nurut. Ada kan? Nah, coba gali itu. Antum harus tahu selahnya. Bagaimana anak ini? Anak ini kalau dikasih motivasi, anak ini tertrigger, trigger itu apa? Terpancing. Tapi anak yang lain sampai mulutnya kita berbuih-buih motivasi, slow aja. Slay katanya anak sekarang. Ya. Jadi antum harus tahu bagaimana murid-murid antum di kelas. Kemudian mendorong refleksi diri, memberi feedback yang membangun. Jadi biasakan menyampaikan kepada anak dengan kata-kata yang membangun. Membuat anak-anak itu merasa dihargai.
Kemudian menjadi pendengar yang empati. Empati itu apa? Empati itu seolah kita merasakan kesedihannya, seolah kita merasakan bebannya, gitu ya. Jadi kita sebagai pendengar, kita sebagai guru nggak harus selalu jadi orang yang ngomong mulu, tapi kita kadang-kadang harus mendengarkan. Oh Bu Guru, aku ini itu, dengarkan saja. Anak-anak yang kecil-kecil itu kan suka bercerita ya. Oh iya nak, gitu aja dia sudah senang. Jadi harapannya yang kita kembangkan adalah pilar karakter robani itu adalah disiplin. Namanya dismaki. Disiplin, dimaski. Kalau dulu zaman pertama kali buat itu kita dismaki. Kita dismaki waktu itu. Saya Pak Hari itu bikinnya dismaki. Terus berjalannya waktu diganti, ditukar dimaski. Jadi saya hafalnya masih itu. Kemudian disiplin, mandiri. Dismaki itu dari apa sih? Disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Harapannya siswa robani standar minimal itu harus punya ini karakternya. Minimal loh, ini SKL minimal. SKL minimal ya. Kalau maksimal boleh nggak Bu Susi ditambahin apa? Punya karakter yang apa? Selain ini apa? Misalnya apa? Apa Ustadz? Karakter positif apa kira-kira? Lagi? Hah? Jujur. Ya, anak robani harus jujur. Sampai kita zamannya Bunda dulu, dan alhamdulillah sekarang masih dijalankan. Zaman dulu Bunda ada lemari penemuan namanya. Bunda buat ada satu lemari itu untuk lemari penemuan. Apapun yang ditemukan siswa yang bukan miliknya itu ditaruh di lemari itu. Kemudian diumumkan. Kalau sudah diumumkan biasanya ada yang mengaku. Sepele-sepele sih. Saya peci, apa ini itu, tapi kan jujur. Ketemu uang 2.000. Itu anak-anak insya Allah masih begitu ya? Masih, alhamdulillah. SD, SMP gimana SMP? Apa sudah tahu karena tahu nilai uang jadi nemu duit disakuin? Enggak kan? Enggak ya. Alhamdulillah. SMA Putri disakuin apa dibawa ke kantin apa? Serahkan. Ya. Pesantren pun harus begitu ya Ustadz ya. Masih sebaliknya. Nah ini harus musrif dan guru pesantren ini harus bekerja keras untuk menunjukkan bahwa anak robani itu disiplin, mandiri, santun, berakidah, jujur. Ya, minta tolong nanti antum sebagai role modelnya tunjukkan itu. Gitu. Banyak PR yang harus kita kerjakan di pesantren. Tapi saya yakin antum semua bisa melakukannya. Nah ini core-nya robani, TK itu seperti ini, SD seperti itu, SMP, SMA, SMP pesantren, SMA pesantren. Itu yang mau kita tuju tadi ya. Praktek kegiatan penguatan karakter itu macam-macam. Ada refleksi pagi, pujian terhadap perilaku baik. Kalau anak berperilaku baik, jangan pelit memuji. Walaupun anak sudah SMA, itu tetap loh pengen dipuji sama ustadznya. Jangan, terus gini, pesan saya, guru SMP yang levelnya sudah besar, SMP dan SMA, jangan cuek, harus bondingnya besar. Karena apa? Oh, mereka kan sudah ABG Bun, nggak perlu.
apalagi yang di pesantren. Antum itu sebagai pengganti orang tua, ya. Jadi antum itu harus memperhatikan psikologisnya juga. Anak itu perlu dipuji, perlu disayang. Disayang artinya diberikan perhatian gitu. Jangan anggap anak SMP itu nggak butuh gurunya, butuh. Jangan cuek kepada anak-anak. Guru SMP mana ya? Angkat tangan coba. SMP full day. 1, 2, 3, 4. Kok masih ragu-ragu? Antum guru apa? SMP full day mana? 3. Ustazah ada berapa sih? Oke. SMA Putri? Oh, enggak ada di sini ya. SMA Putri? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. SMA pesantren? Wow, paling banyak. Mana? 1, 2, Ustadz Wildan, antum guru apa? Nah, coba guru dan musrifnya SMA mana? Pesantren. 1, 2, 3. Diulangi pertanyaan. SMP SMA pesantren. Oh, SMP SMA pesantren. Robani Islamic School. Wah, alhamdulillah banyak-banyak. Antum, saya titip pesan. Anak SMA dan SMP itu butuh untuk diperhatikan. Mereka punya masalah dalam hal psikologi. Kenapa? Mereka sedang rasanya mau besar, ya. Kita anggap mereka besar, tapi ternyata masih kecil. Dianggap kita kecil, badan kan gitu. Nah, antum yang barusan kemarin melewati, antum kan belum lama melewati masa ABG kan? Antum tahu rasanya itu, bagaimana bergejolak, pengen merasa pinter sendiri, ya nggak? Dikandani orang gugu, dikasih tahu nggak? Mau karena merasa udah paling pinter, aku wis ngerti gitu, ya. Nah, itu antum yang kemarin melewati. Coba ingat-ingat lagi, aku paling seneng diapain sih sama ustadku? Oh, dipuji, oh di ini. Nah, itu terapkan kepada siswa-siswa antum. Intinya kita adalah pengganti orang tua di pesantren karena mereka jauh kan dari orang tua. Ya, oke. Saya pikir Ustadz ngapain tadi gitu. Oke. Bercanda Ustadz. Jadi kita harus skip ini ya, karena waktunya udah dikasih dada-dada sama Ustadz Wildan. Jadi kolaborasi orang tua dan guru. Nah, ini WA dan telepon. Tadi sudah sempat saya sampaikan, WA kepada orang tua dijawab dengan bahasa normatif. Bahasa normatif itu bahasa yang gimana toh? Gak usah mengikutkan perasaan. Bahasa yang umum-umum saja. Gak usah sok dekat, sok kenal, sok dekat. Oh iya bun, waduh, tambah gitu orang tua tambah kepengen. Misalnya nih, Ustadz sandalnya hilang. Oh iya bun, memang sandal itu sering banget hilang di pesantren. Tambah orang tua seneng banget diajak gosip kan. Emang bun, saya juga sandal saya baru saya taruh goib, saya taruh ini goib. Tambah seneng, makanya dijawablah dengan bahasa yang normatif saja, baik. Nanti insya Allah akan kami selesaikan. Tapi selesaikan bener, rapatin kepada timnya. Kenapa ya sandal seling goib gitu? Apa kita salah ya ngajarinya, belum jujur anaknya, naruhnya belum pada tempatnya dan sebagainya. Cari solusinya bersama Ustadz Wildan. Ada forum orang tua. Nah, ada forum orang tua. Kalau di Robani, forum orang tuanya positif atau negatif, Ustadz Dwi? Positif? Ya, alhamdulillah. Zamannya Bunda dulu, forum orang tua itu yang ngurusi makanan sehat. Saya sudah nggak sempat ngurusin
makanan sehat dan gak ada dananya karena jadi mereka yang mengumpulkan uang untuk beli makanan, beli susu dan sebagainya dibagikan kepada anak-anak dan alhamdulillah sekarang juga masih berjalan ya. Nah itu perlu dibina yang di pesantren Ustadz Wildan. Bagaimana membuat orang tua vibe-nya itu positif. Jadi bukan jadi lawannya sekolah tapi menjadi pendukungnya sekolah. Itu perlu antum buat. Kemudian apa ini? Oh iya, berkunjung saat sakit. Apakah ini berpotensi positif untuk kita? Sangat. Kalau ada yang sakit lebih dari 2 hari atau 3 hari, segeralah, misalnya 2 hari, segeralah tanya ke orang tuanya, minimal bertanya, Assalamualaikum bun, Afan, si A sakit apa ya? Kok 2 hari nggak masuk? Oh pusing ustazah, panas. Jangan bilang sabar. Saya sudah sabar Ustadz gitu. Tapi sampaikan empati yang lain. Oh iya bun, semoga cepat sehat. Bunda juga jaga kesehatan ya, supaya nggak sakit semua, nggak ikut sakit. Karena menjaga orang sakit itu juga berat, bisa menjadi yang menjaga ikut sakit gitu. Itu empati. Kalau antum suruh sabar ya bun, aku wes sabar Ustadz, wes tak sabar nih gitu ya. Jadi cari empati yang selain kalimat sabar, aku sabar Tat gitu. Kalau sakit lebih dari 2 hari, WA, komunikasi dengan orang tua. Kalau lebih dari itu, berkunjung. Zaman dulu, itu zaman dulu terus ya, iyalah Bunda Susi zaman dulu. Kepala sekolahnya sekarang bukan Bunda Susi. Zaman dulu kalau anak Robani sakit, temannya satu kelas ikut nengok. Seneng nggak kira-kira yang ditengok? Seneng. Dan orang tuanya bahagianya nggak karuan. Robani Masya Allah, teman-temannya baik-baik ya, gurunya gimana sih caranya ngajarin murid bisa gitu? Tanya Ustadz Salim dah. Antum tetangganya antum ada yang enggak yang muridnya Robani? TK Robani. Selalu yang diingat-ingat zaman dulu Robani itu hebatnya karena satu sakit nengok semua. Itu enggak akan dilupakan oleh orang tua. Terima kasihnya kepada antum itu sangat-sangat orang tua. Mereka seneng banget. Zaman dulu Bunda Susi ngajak anak-anak nengokin satu kelas, berangkat semua. Ya memang agak repot, tapi senengnya Masya Allah gitu. Bukan hal tentang oleh-oleh yang dibawa, enggak gitu ya. Jadi kalau ada yang sakit, jenguklah. Kolaborasi dengan Wakasis. Ini tentang undisipliner. Sebentar. Tips menjadi guru inspiratif, konsisten, sabar, adil, memahami latar belakang, terus belajar. Ini nanti selanjutnya mungkin perlu ada pertemuan berikutnya ya. Nah, kita perlu refleksi diri. Selama ini peran saya sudah saya jalankan belum ya sebagai guru? Kita perlu merefleksi diri. Wis urung ya saya sebagai guru itu menjadi mentor dan pembina karakter yang baik. Nilai karakter apa yang ingin saya kuatkan di kelas saya? Nah ini nanti tulis ya,
buat di kelas. Oh, anak-anak harus disiplin, santun, mandiri, berakidah. Apa prakteknya? Masing-masing kelas tulis, buat, tempel. Nilai karakter apa yang ingin saya kuatkan di kelas saya? Kemudian langkah nyata yang bisa saya mulai minggu ini apa? Ya, dari karakter tadi saya bisa mulai mana? Nggak harus langsung banyak semua tercapai, tapi satu langkah demi satu langkah harus dilakukan. Mulai hari ini bilang kepada diri, saya bukan guru yang cuek kepada siswa. Oke. Mari kita mengafirmasi diri kita bahwa satu guru peduli itu mengubah hidup satu generasi. Ya. Kalau antum ada berapa ini? 100? Apakah guru itu hanya yang mengajar di kelas? Bukan. OB pun adalah guru. Ya. OB, Satpam, Security di Robani itu adalah guru. Bisa sama-sama merubah karakter siswa. Jadi ada 120 sekian karyawan di Robani mengubah hidup satu generasi. Kita afirmasikan diri mulai sekarang. Yuk bareng-bareng, baca bareng-bareng. Saya mulai 1, 2, 3, antum membaca keras dengan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Satu guru peduli mengubah hidup satu generasi. Ulangi sekali lagi, kompak, semangat, kuat. 1, 2, 3. Satu guru peduli hidup satu generasi. Benar nggak kira-kira? Benar. Bismillah. Jangan pernah pesimis. Kita biasanya hanya bisa mengutuk atau mencela pemerintah. Pemerintah sekarang gimana sih? Ya enggak? Tapi apa yang sudah kita lakukan? Nah, ini adalah peran kita. Satu guru peduli mengubah hidup satu generasi. Oke? Terakhir, teruslah hadir bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pembina karakter. Oke, firm ya. Kita mulai 1, 2, 3. Bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pembina karakter. Ulangi satu lagi, keras semangat. 1, 2, 3. Teruslah hadir bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai pembina karakter. Bismillah, masukkan itu ke dalam otak kita masing-masing. La haula wala quwata illa billah. Tiada pertolongan selain pertolongan Allah. Kita hanya berusaha, kita manusia yang lemah, saling menguatkan satu sama lain, saling bergandengan tangan. Jangan pernah terpecah dari satuan ini, supaya kita bisa saling menyenggol ketika yang lain lemah. Oke? Begitu ya. Dari saya cukup. Terima kasih atas atensi antum semua. Tetap bersemangat. Antum merubah satu generasi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai-nilai adab dan pendidikan berbasis tauhid. Karena apa? Karena sesungguhnya tujuan utama pendidikan dalam Islam adalah membentuk insan yang bertauhid dan beradab. Itu tujuannya Islam itu. Oleh karena itu, ustaz-ustaz semua, pendidikan bukan hanya transfer ilmu.
Kalau hanya transfer ilmu, semua orang sekarang bisa belajar. Ngapain ke sekolah? Buka Google, semua keluar. Tanya ChatGPT. Bahkan kita semua nggak nyampe otaknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Kita aja tanyanya ke Google. Tapi ada yang nggak bisa dijawab oleh Google dan ChatGPT dan AI apapun. Mau Gemini, mau apapun, mau Libra, ke Scorpio gitu ya. Apa itu? Nih. Apa saja? Akidah dan adab. Akidah letaknya di hati. Iman. Ya, jangan sampai kita lupa ada 3 komponen iman. Al-iman bil qalbi, wa nutqu bil lisan, wal amal bil jawarih, mengerjakan dengan anggota badan. Kemudian dengan adab, akhlak. Nggak bisa itu ngajarin. Ilmu nggak ada. Karena akhlak, karakter dibentuk dari melihat. Antum, ya apalagi yang sudah punya putra, punya anak. Kadang kita punya kebiasaan anak kita lucu. Atau yang sudah ngajar TK atau SD ya, SD kelas 1, kelas 2. Jangan lari-lari. Kira-kira anaknya berhenti lari apa tambah kencang larinya? Tambah kencang. Mereka seperti kayak lawan kata yang kita perintahkan. Namun sejatinya ada hal-hal yang mereka akan tiru apa yang mereka lihat. Maka muncullah istilah-istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Karena apa? Karena melihat gurunya yang tidak benar. Jangan ngerokok ya. Ya begini nih, jangan ngerokok, nggak baik. Mana bisa? Dan itu sudah dicontohkan 14 tahun yang lalu. Dituliskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. Kamatsalil himar yahmilu asfaro. Itu kayak keledai yang mikul barang di punggungnya. Kayak gitu, sekacau itu kalau kita tidak punya karakter, adab, akhlak, dan tauhid. Apa yang mau diajarkan? Maka tauhid sebagai fondasi utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tujuan utama manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari tauhid, ibadah. Maka Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, pendidikan yang tidak dibangun di atas tauhid hanya melahirkan orang cerdas namun sesat. Tauhid melahirkan akhlak yang baik kepada orang tua, pasti. Gimana kita tidak ingin anak-anak sekolah di kita dengan orang tuanya bangga? Makanya tadi diceritakan ada anak TK yang diingat adalah kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dikaitkan berbakti kepada orang tua dengan tauhid, nggak jauh, deket banget. Ini ada cerita tapi nggak baik ceritakan ini kapan-kapan, kita di forum tertentu aja ya. Soalnya kita online, nanti direkam. Iya, ini forum secret ini. Adab di atas ilmu. Rasulullah diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ada yang ingat gak tadi Ustadz Salim nyebutin nulis ayat hurufnya potong-potong? Ya. Ada yang tahu nggak itu hadisnya yang tadi, hadis riwayat siapa? Masya Allah, betul, riwayat Muslim. Itu bacanya tadi dari sebelah kiri Ustazah, yang ditulis Ustadz Salim potong-potong tuh. Nah kalau ini insya Allah fontnya font yang sudah terbaca, bisa dibaca semua. Adab adalah bagian dari syariat. Pendidikan yang lurus membina ilmu dan akhlak. Ini yang dinamakan imtak, iman dan takwa. Iman atau tauhid berkaitan langsung dengan akhlak. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Ternyata
orang yang berimannya paling tinggi itu bukan yang orang ibadahnya kenceng, enggak. Tapi yang imannya, yang akhlaknya paling baik. Di banyak hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi robadil jannah, faman tarakal mira'a wa in kana muhiqa." Aku menjanjikan sebuah rumah di surga kepada orang-orang yang barang siapa dia meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam posisi benar. Udah benar ditinggalin nih. Padahal dia ada posisi menang nih, pasti menang, tapi dia tinggalin. Allah kasih janji rumah di bawah surga. Wa fi wastil jannah faman tarakal kadiba wa in kana maziha. Dan orang-orang yang meninggalkan kebohongan walaupun itu bercanda. Bohong kan bercanda. Malah sekarang jadi bercanda. Apa istilahnya kalau anak sekarang? Tapi bohong, kan gitu kan ya? Ada yang salah. Ada yang salah. Kalau antum semua melihat anak kelas 4, kemudian ada guru kelas 6 melihat ada anak kelas 4 ngomong kayak gitu, ustadzahnya yang kelas 6 atau ustadznya segera lapor ke wali kelasnya kelas 4. Ustadz atau ustadzah, tadi ada fulan atau fulana ngomong kayak gitu. Ada yang salah kita, harus dibenerin. Entah yang salah kita atau di rumah, nggak penting. Tapi kita siap untuk mengelola anak itu lagi menjadi generasi-generasi yang benar. Itu dapat surga nanti di tengah-tengahnya. Dan ustadz dan ustadzah tahu siapa pemilik rumah di atas surga. Wa fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Dan di atasnya surga ada sebuah rumah kepada orang-orang yang akhlaknya baik. Tentu semua orang ini beriman. Kalau nggak beriman nggak masuk surga. Tapi surga itu bertingkat. Al jannatu darajat wan naru darokat. Darokat itu tingkatnya ke bawah. Makanya dalam ayat yang lain ada orang-orang yang tinggalnya di keraknya api neraka. Siapa itu ustadz dan ustadzah? Orang kafir? Masya Allah, betul sekali. Orang-orang munafik, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Ternyata orang yang paling di keraknya neraka adalah orang-orang munafik. Akhlak kepada sesama merupakan bagian dari iman. Nah, tadi iman ada 3. Salah satunya amal bil jawarih. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini salah satu adab akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, keimanan nih dengan hari kiamat. Oh, ternyata kita disuruh diem. Maka muncul sebuah istilah, diam itu adalah emas. Nggak usah ngomong yang macam-macam, diam aja. Nabi juga punya karakter yang baik dan power. Kapan? Ketika Fathu Makkah. Nabi itu kalau cerita panjang banget, Nabi itu membuka Fathu Makkah dari depan dan dari belakang. Nah, Ustadz Abbas ya, kalau kita ingat Ustadz Bakhtiar cerita itu ya, ada Makkah itu ada 2 gerbang, gerbang depan, gerbang belakang. Dibuka semua oleh kaum muslimin sampai diumumkan yang masuk ke rumah dia selamat, yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Tapi orang-orang yang dulu menghina Nabi sampai ngumpet-ngumpet di pintu Ka'bah, bergelantungan di kiswah Ka'bah. Tapi disuruh masuk ke rumah-rumah tuh. Padahal kalau Nabi ingin membantai itu semua tuh mampu dengan pasukan yang dari Madinah. Tapi apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi deh, udah saya ampuni. Yuk masuk Islam semua. Masih ingat dakwah Nabi gimana di Taif? Nabi dilemparin batu sama orang-orang Taif. Sampai malaikat penjaga gunungnya ngomong sama Nabi, wahai Nabi Muhammad, gimana mau anak balas tuh? Mau dilempar gunung. Apa bilangnya Nabi Muhammad? Nggak usah, jangan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak nerima dakwahku bukan karena mereka nggak suka dengan dakwah ini, hanya mereka nggak tahu. Kemudian Nabi berdoa agar nantinya
banyak melahirkan orang-orang Taif yang beriman, dan itu dikabulkan oleh Allah. Banyak orang yang Taif yang beriman kepada Nabi Muhammad. Bayangin kalau itu kaum dihancurin, selesai itu. Dan nggak masalah buat Nabi Muhammad, tapi enggak, ternyata sama Nabi Muhammad dilepaskan begitu saja. Kemudian salah satu akhlak yang diberikan kepada ibunya Imam Malik. Imam Malik ini Imam Darul Hijrah, salah satu dari 4 imam madhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam yang keempat Imam Ahmad, ya, jangan sampai lupa nih, 4 imam madhab paling terkenal. Imam madhab pada 4 enggak banyak, tapi paling banyak pengikutnya 4 ini. Dulu ibunya Imam Malik setelah makain baju, dia bilang, pergilah kepada Robi'ah untuk belajar adab. Belajarnya adab sebelum belajar ilmu. Ada yang tahu enggak Robi'ah ini? Robi'ah siapa sih? Ayo Ustaz. Biru-biru apa merah-merah nih? Robi'ah ini dikenal sebagai Robi'atur Ra'yi, seorang tabi'in. Tabi'in kan muridnya sahabat, belajar ilmu banyak dari para sahabat, kemudian yang ngajarin Imam Malik dan lain sebagainya. Udah nggak jadi nih merah birunya nih, nanti ada lagi nih. Nilai-nilai adab dalam manhaj salaf, ini penting nih. Adab kepada Allah, yang pertama pasti bertauhid. Dengan apa tauhid? Dengan keimanan, Ustaz. Ikhlas, khauf, roja, mahabbah dan lain sebagainya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Adab kepada Rasulullah dengan ittiba, bukan ibtida. Dengan mengikuti, bukan dengan melakukan kebid'ahan. Man ahdatsa fi amrina hadza falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sebuah amalan yang mana tidak pernah aku ajarkan, maka yang mengerjakan amalan itu maka akan tertolak segala amalannya. Kemudian, saya nggak mengada-ada, saya cuma ngikutin. Iya, diturunkan lagi hadisnya sama Rasul. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ngerjain amalan yang mana itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka itu juga tertolak. Maka adabnya ittiba, dan itu syaratnya diterima amalan. Ada 2. Yang kedua ittiba, yang pertama ikhlas dan ittiba, bukan ibtida. Belum selesai nih. Ketiga, adab kepada orang tua dengan hormat dan taat. Laisa minna man lam yuwaqir kabirona walam yarham saghirona. Bukan dari golongan kita orang-orang yang enggak menghormati orang tua dan enggak sayang kepada yang lebih muda, enggak sayang kepada muridnya, enggak sayang kepada juniornya, merasa senior, merasa diktator. Enggak ada dalam Islam. Adab dalam majelis ilmu, sampai-sampai fafsahu lam yafsahillahu lakum, disebutkan dalam surat Mujadalah, disebutkan hadis-hadis yang lain. Kalau kita bertiga jangan sambil ngobrol berdua. Itu diajarkan di situ dalam adab-adab, nggak sembarangan. Ini bertiga ngajak ngomong, tapi yang 2, ini bukan rasis. Yang 2 orang Jawa, yang 1 orang Sunda. Yang Jawa ngomong bahasa Jawa terus, yang Sunda nggak tahu ngomong apa sih ini, kan gitu ya. Nggak boleh, karena bisa menimbulkan don yang buruk. Kalau bertiga harus ngomongnya bertiga juga. Adab dalam pergaulan harus jujur, amanah. Inna sidqa yahdi ilal bir, kan gitu terus-terusannya ada. Innal kadhiba yahdi ilal fujur dan lain sebagainya. Itu perintah kita jujur, amanah, kemudian tidak menyakiti. Al muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang selamat dari lisannya dan tangannya. Jangan sampai kita saling mendolimi, buruk nanti. Nah, implementasi dari sekolah bagaimana? Kurikulumnya harus berbasis tauhid, nggak sembarang, nggak ngarang.
Yang kedua, implementasinya, pendidikan karakternya harus sesuai dimaski. Apa itu? Disiplin, santun, ya, santun. Kemudian berakidah. Ini nggak boleh lupa. Kan dari kemarin di Horinso gitu Sadaika ya, kita sampai kemarin belum menemukan kan apa yang harus dihafal. Ya kan gitu ya. Nah, ini yang harus dihafal. Dimaski, ini nggak boleh lupa. Dimaski cuma 4 doang. Apa karakter yang harus? Makanya yang ditulis Bunda tadi bener-bener tuh pilar. Jadi cuma 4 pilar saja. Yang lainnya boleh, kurang nggak boleh. 4 pilar dalam RIS gitu ya. Dimaski ini nih. Teladan guru sebagai qudwah hasanah. Ingat, kita guru nih ada yang nyontoh. Bukan sebagai orang biasa lagi. Makanya kalau antum dulu ikhwan-ikhwan yang baru-baru dari pesantren yang jadi musyrif ini adalah bener-bener masih tenaganya powerful. Kalau baterai ini bener-bener di angka 100%. Kalau ada mobil listrik paling laris di Indonesia dan di dunia, BYD nih, ini habisnya paling lama baterainya nih. Karena apa? Karena masih tinggi banget persentasenya. Jangan sampai antum lemah paling cepat. Antum kalau masih tinggal di pesantren antum akan menjadi yang namanya ustadz khidmah. Diris enggak seperti itu. Antum ustadz, udah beneran ustadz di sini. Karena apa? Karena antum melewati yang namanya tadi penyaringan. Ana, ketika antum yang kemarin direkrut baru-baru ini dari pesantren maupun non pesantren, Ana beberapa kali ikut, Ana ngomong di rapat, saya aja ikut interviewnya takut, mencekam itu interviewnya. Yang nanyain 2 Sri Kandi nih. Ya, ada Ustadzah Lis sama Ustadzah Ika. Dengernya aja takut. Alhamdulillah, Ana dulu masuk gak diinterview sama Ustadzah Ika sama Ustadzah Lis. Kalau diinterview sama 2 orang ini mungkin Anda nggak keterima di sini nih. Itu Ustadzah Ika ya, takut saya. Bener-bener yang dinilai adalah karakter. Antum bisa tulis di portofolio antum setelah ini adalah antum mempunyai karakter yang tinggi. Dibuktikan dengan apa? Antum keterima di RIS. Itu garansinya. Setuju nggak Ustadzah Ika? Silahkan tulis di portofolio antum. Kemudian pemilahan bahan ajar sesuai akidah salaf, terutama untuk pelajaran diniyah. Makanya anak buka semua di sini. Kalau siapapun punya rekan-rekan OB, OG, laundry, security semuanya, nggak cuma gurunya, karena antum semua di sini juga guru, antum qudwah juga, menemukan ada buku diniyah yang dirobani yang tidak sesuai akidah salaf, tolong segera dilaporkan. Ini sebagai kita ngasih garansi menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gak ada cinta yang paling tinggi sampai-sampai Umar mengatakan apa? Rasulullah itu setelah dia. Lah ya Umar, gak boleh kata Rasul. Harusnya Allah dan Rasulnya. Dikurangin lagi, enggak. Habis itu umiana dulu, enggak, oke. Habis Allah, Nabi Muhammad, uminya, kemudian Umar, umnya disingkirin. Tapi enggak ya Umar, saya yang paling harus pertama dicintai dari ibunya, bapaknya, dan ikhwan-ikhwan muslimin. Maka na'am ya Rasul, Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Pendidikan sejati adalah membina hati Ustazah, bukan hanya mengisi otak. Maka barang siapa yang menanamkan tauhid dan adab, maka ia telah menanamkan pohon yang baik, yang buahnya akan terus tumbuh dalam kehidupan anak-anak kita. Itu. Di mana itu? Membinanya, yang dibina siapa? Hati. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW, inna fil jasad mudghah. Ada segumpal darah. Idza sulihat sairul jasad, wa idza fasadat sairul jasad. Kalau yang namanya segumpal darah, hati ini, jantung ini rusak, maka rusak semuanya. Kalau jantungnya benar, bersih, maka seluruhnya akan bersih. Maka sejatinya belajar bukan hanya ilmu, bukan hanya yang pendidikannya otak, ilmunya bukan ke otak saja, namun juga sampai ke hati.
Kita ingat bagaimana sabda Nabi tentang kaum Khawarij. Orang yang paling banyak baca Quran, ibadahnya paling kenceng, tapi sampai mana? Nggak melewati kerongkongan, nggak nyampe ke hati. Makanya jadi kaum Khawarij. Orangnya secara zahir lebih alim, lebih kenceng ibadahnya sama kita semua. Namun ternyata zong, kosong. Maka kita selalu mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya semuanya dengan hati, dengan ketulusan. Maka jazakumullah khairan katsira. Sudah banyak kita berbagi hari ini dengan bagaimana adab-adab dan karakter menimba ilmu berbasis tauhid. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada MC kembali, gitu ya.